Hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara, Bapak Dr. Muhammad Bugis MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kami hormati Bapak Gubernur Maluku, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Murad Ismail. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Ambon telah berkenan hadir. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Yang saya hormati Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. K. Haji Haidar Nasir, MA MSI. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Lincoln Arsad. Yang saya hormati Pimpinan Pusat Wilayah Muhammadiyah Maluku. Yang saya hormati Badan Pelaksana Harian BPH Unima Universitas Muhammadiyah Maluku. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sekota Ambon yang berkenan hadir. Yang saya hormati keluarga besar Muhammadiyah Maluku yang berkenan hadir secara virtual dengan menggunakan link Zoom meeting yang pada hari ini telah dilaksanakan. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan sekota Ambon yang berkenan hadir, para hadirin undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita sekalian untuk selalu menjatuhkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat-Nya lah dan atas izin-Nya lah maka kita semua diperbolehkan hadir pada hari ini dalam acara penyerahan surat keputusan izin pendirian Universitas Muhammadiyah Maluku atau UNIMA sekaligus launching Universitas Muhammadiyah Maluku dalam suasana dengan penuh kedamaian. Pada hari ini tanggal 21 Januari 2021, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara mencatat sejarah baru dengan bertambahnya sebuah perguruan tinggi baru yang bernama Universitas Muhammadiyah Maluku atau UNIMA yang berkedudukan di Provinsi Maluku. Yang pada hari ini saya atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyerahkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1189-M-2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang izin pendirian Universitas Muhammadiyah Maluku UNIMA yang diselenggarakan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Jumlah program studi yang diizinkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebanyak 5 program studi. Pertama, ilmu kelautan, program sarjana. Kedua, perikanan tangkap, program sarjana. Ketiga, kehutanan, program sarjana. Keempat, pendidikan matematika, program sarjana. Dan yang kelima, pendidikan biologi, program sarjana. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2021 ini, jumlah perguruan tinggi yang berada di bawah pengawasan, pengendalian, pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara berjumlah 45 perguruan tinggi. Dengan rincian terdapat 225 program studi. Dengan rincian di Provinsi Maluku terdapat sebanyak 28 perguruan tinggi dan di Maluku Utara sebanyak 17 perguruan tinggi. Jadi Universitas Muhammadiyah Maluku berada pada posisi ke-28 dari universitas yang berada di perguruan tinggi yang berada di Provinsi
Maluku. Dan Universitas Muhammadiyah Maluku berada pada posisi jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia sebanyak 66 dan Muhammadiyah Maluku berada pada posisi urutan ke-66. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Gubernur yang saya hormati, keberadaan sebuah perguruan tinggi di suatu daerah akan memberikan dampak multiplier effect terhadap daerah itu maupun kepada masyarakat yang berada di daerah tersebut. Harapan kami semua agar dampak multiplier effect tersebut dapat berlangsung dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, kualitaslah yang menjadi kata kunci dari harapan kita semua itu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada badan penyelenggara dan badan pengelola agar dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi yang kita merujuk kepada sistem pendidikan nasional kita. Harapan pemerintah daerah dan masyarakat pada perguruan tinggi terus berkembang. Pemerintah daerah dan masyarakat berharap perguruan tinggi bisa memainkan dirinya sebagai agen of education. Jika saat perguruan tinggi sudah mampu memainkan peranannya, pemerintah daerah dan masyarakat berharap lebih. Perguruan tinggi tidak hanya dapat memainkan dirinya sebagai agen of education, tetapi juga dapat memainkan dirinya sebagai agen of resource and development. Harapan ini terus berkembang sampai sekarang, di mana pemerintah daerah dan masyarakat berharap perguruan tinggi bisa memainkan dirinya sebagai agen of knowledge and technology transfer dan akhirnya sebagai agen of economy development. Lebih lanjut, dapat ditegaskan bahwa untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat agar perguruan tinggi bisa berperan sebagai agen of development, economy development, maka perguruan tinggi dituntut dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas. Perguruan tinggi yang tidak dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi-inovasi tertentu, maka dikhawatirkan perguruan tinggi tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengimbau agar Universitas Muhammadiyah Maluku dapat menunjukkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terbaik di Maluku nantinya. Perguruan tinggi merupakan aset terpenting dalam membangun masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkinlah kita dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional. Untuk menjadi unggul, pendidikan tinggi kita harus sehat dan dikelola secara serius dengan konsep transparansi. Sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan unggul dan atau sehat apabila perguruan tinggi tersebut dapat menjalankan standar nasional pendidikan tinggi, yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan ketiga standar tersebut, saya mengharapkan sebuah perguruan tinggi harus dapat melakukan 4 hal. Yang pertama, harus bekerja keras, harus bekerja cerdas, harus bekerja sama, dan harus bekerja tuntas. Dari apa yang telah saya utarakan tersebut di atas, kiranya dapat menjadi refleksi bagi Universitas Muhammadiyah Maluku untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing-masing. Dan saya berharap kiranya lembaga pendidikan tinggi ini dapat terus berupaya menjaga nama baik dan konsisten dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan proses pendidikan dan pelajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang potensial dan berkualitas, melaksanakan penelitian-penelitian bagi pengembangan ilmu dan kemanusiaan, serta melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial perguruan tinggi kepada masyarakat sekitarnya. Saya yakin dan percaya dengan didukung oleh seluruh sivitas akademik, pemerintah dan pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat Maluku, maka Universitas Muhammadiyah Maluku akan mampu berdiri sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka lain di Indonesia. Sebagai institusi atau lembaga pemerintah yang mengemban tugas untuk melakukan pengawasan,
pengandalian dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Saya akan tetap melaksanakan tugas tersebut agar perguruan tinggi swasta kita semakin baik kualitasnya. Oleh karena itu, kerjasama di antara kita sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mutu pendidikan tinggi kita. Mengakhiri sambutan saya ini, saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Muhammadiyah Maluku yang telah berupaya menghadirkan Universitas Muhammadiyah Maluku di bumi raja-raja ini. Semoga keberadaan Universitas Muhammadiyah dapat mencerdaskan anak bangsa yang berada di bumi raja-raja ini. Pada kesempatan ini juga, atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku yang telah memberikan dukungan sehingga Universitas Muhammadiyah Maluku dapat hadir di Maluku. Terima kasih yang sama kami juga sampaikan kepada Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. MJ Sapteno SH MH, dan Rektor IAIN Ambon, Dr. Zainal Arhawarin MSI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Ambon atas jalinan kerjasama, laboratorium dan perpustakaan dan lain-lain kerjasamanya pada saat proses pengusulan berdirinya Universitas Muhammadiyah Maluku. Ucapan terima kasih yang sama saya juga sampaikan kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga Universitas Muhammadiyah Maluku bisa hadir di bumi raja-raja ini. Semoga bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian akan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang Universitas Muhammadiyah Maluku Unima. Selamat bergabung dengan keluarga besar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan SK izin operasional dari Kepala LL Dikti Wilayah 12 Maluku Maluku Utara kepada Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maluku, Bapak Dr. Mohdar Yanlua MH. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan surat perjanjian antara Kepala LL Dikti Wilayah 12 Maluku Maluku Utara, Bapak Dr. Muhammad Bugis MSI, dan Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maluku, Bapak Dr. Mohdar Yanlua MH. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Universitas Muhammadiyah Maluku. Terima kasih Bapak-Bapak, disilakan untuk kembali ke tempat semula.